sampai ke bab sujud tilawah. Jadi ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Itu di luar rukun sholat. Maka kita yang 3 ini semuanya sunnah dilakukan. Jadi ketika ada orang tidak melakukan sujud yang 3 ini, tidak masalah. Tidak dosa. Sujud tilawah, ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Alif Lam Mim Tanzil surat Sajadah. Kalau dibaca, maka imam disunnahkan sujud tilawah. Pertanyaannya, apa keutamaan sujud tilawah? Nah, ini penting harus disampaikan. Jadi jangan hanya sujud tilawah tapi kita tidak paham dengan apa. Kata Nabi SAW, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadatah." Jika anak Adam, manusia, kita baca surat Sajadah, i'tazala syaitan, maka setan ini akan lari tunggang langgang, dan juga dia wayabki, nangis dia. Apa kata setan itu ketika ada orang melakukan sujud tilawah? Ya wailah, umira bisujud, celaka kita ini. Ternyata orang yang sholat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dan ternyata sujud. Fasajadalahu. Maka mereka dengan sujud tilawah itu dia masuk surga, kata setan. Jadi kalau ada imam sholat membaca surat As-Sajadah, tiba-tiba dia langsung melakukan sujud tilawah, setan lari tunggang langgang dan nangis sambil bilang celaka, celaka. Kenapa? Orang itu sujud diperintahkan Allah, maka sungguh dia masuk surga. Kenapa setan bilang seperti itu? Karena wa umirtu bis sujud fa asaitu falyannar. Saya pernah disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi aku tak sujud, kata setan. Maka aku masuk neraka. Berarti paham kan ya? Kenapa melaksanakan sujud tilawah? Karena ketika kita sujud tilawah, setan lari tunggang langgang sambil menangis dan ngompat-ngompat kepada dirinya sendiri. Aduh celaka nih, orang ternyata sujud tuh. Allah perintahkan di ayat Al-Quran, sujud, ternyata orang sujud. Nah, sementara aku ini tidak sujud ketika aku diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Boleh, Bu? Takut Ibu tak dengar karena nggak pakai mic. Baik. Saya baca dulu, tadi udah dibaca terjemahan. Yusannus sujudut tilawati dil qira'i. Bagi siapa sujud tilawah itu disunahkan? Disunahkan sujud tilawah itu bagi orang yang membaca, wal mustami'ih, dan orang yang mendengar. Orang baca Quran di luar sholat berarti ini. Tiba-tiba sampai ke ayat wasjud waqtarib. Surat apa tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau walahu yasjudun, maka langsung dia sujud tilawah. Dan orang yang mendengar ayat itu juga disunahkan sujud tilawah. Misalkan ada orang baca Al-Quran, pas sampai ke surat As-Sajadah, atau dalam kata-kata, dalam kalimat Al-Qurannya ada bacaan yasjudun, meskipun yang baca tak sujud tilawah, orang yang dengar disunahkan sujud tilawah. Wasami, dan juga yang mendengar inda qiraati sajdatin, dengar dengan surat-surat ayat sajadah. Illa li qiraatin naimi, kecuali orang tidur mengigau bacaan Al-Qur'annya, karena hafal dia orang tidur, mengigau dia. Maka kita yang mendengar tidak perlu untuk sujud. Wal junubi, orang yang junub. Tapi jangan gara-gara ini nanya dulu, kamu tadi baca ayat sajadah. Sebentar, aku tanya, kamu junub enggak? Enggak perlu juga tanya. Wasakron, orang yang mabuk. Maka kalau ada orang mabuk baca Al-Quran, orang tidur baca Al-Quran, pas sampai di surat As-Sajadah, atau ayatnya ayat sujud, tentang sujud, maka yang dengar tak perlu harus sunnah sujud tilawah. Wa yata'akkadu lil mustami'i inna sajadal qari'u in sajadal qari'u wa la yasjudul musalli li ghairi qira'ati nafsi illa al ma'mum fa yasjudu in sajada imamuhu wa illa batalat salatuhu. Di sini disampaikan kalau imamnya membaca surat As-Sajadah tapi imamnya tidak sujud, sementara makmum tahu
bahwa bacaan ayat yang dibaca imam itu surat as-sajadah, surat tentang menjelaskan tentang sujud. Tak perlu makmum sujud solo-solo. Karena batal sholatnya, karena dia posisinya ngikut makmum. Kecuali saya bilang dalam kemarin, kecuali si makmum ini niat mufarokoh, memang dia tak mau ikut imam. Sama dengan saya waktu di Madinah kemarin, udah tak tahan, saya mau kencing, saya niat mufarokoh, berpisah dengan imam. Maka saya lanjutkan 1 rakaat. Kan subuh di Mekah Madinah tuh panjang bacanya. Jadi kemarin tuh saya udah tak tahan lagi, karena dari jam 3 itu ngisi kajian, sampai sholat subuh itu kan dingin luar biasa, tak tahan saya kencing. Akhirnya di rakaat kedua saya tak tahan lagi, niat mufarokoh, berpisah dari imam, saya lanjutkan serakaat sendiri. Kalau nunggu imam masih 15 menit lagi, udah tak tahan, daripada tumpah di situ. Kalau anak kecil masih bisa tahan, kalau orang sudah tua macam saya ini udah lewat dari 40 tak bisa. Jadi kalau ada imam membaca surat sajadah, tapi dia tak sujud, maka makmum tak perlu. Oh, ini kan surat sajadah, surat tentang perintah sujud tilawah. Kenapa imam tak? Nah, jangan kita sendiri-sendiri. Maka batal sholatnya. Di sini disebutkan sujud tilawah ini. Bentar saya baca. Ada berapa ayatnya? Sujud tilawah. Mana? Di kalimat selanjutnya. Di sini kalau disebutkan dalam kitabnya, di syarahnya, wa huwa fi arba'i asyarata ayatin. Ada 14 ayat, ada 14 titik, ada 14 tempat ayat-ayat sejadah. Ada yang mengatakan 15. Di surat Al-Haji, di surat Al-Mufassil, di surat An-Najm, di surat Insyiqaq, dan kalau yang mudah itu surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terakhir wasjud waqtarib. Intinya sujud tilawah itu dilaksanakan, sunnah dilakukan kalau ada ayat yang menjelaskan tentang sujud. Maka disunahkan sujud tilawah. Baik. Orang yang sholat tidak boleh sujud untuk selain bacaannya sendiri kecuali makmum. Maka ia sujud bila imamnya sujud. Kalau tidak maka batal sholatnya. Sujud tilawah bisa dilakukan berapa kali dengan terulangnya bacaan berapa kali. Walaupun dalam satu majlis dan satu rakaat. Jadi di sini disebutkan wa yatakarraru sujudu bi takarruril qiraati walau fi majlisin wa rakaatin. Sujud tilawah ini bisa berulang-ulang dilakukan dengan berulang-ulangnya juga bacaan tentang as-sujud. Jadi meskipun satu rakaat misalkan, di dalam satu rakaat itu terulang-ulang ayat sujud. Jadi ketika sudah sampai walahu yasjudun, langsung sujud ke bawah. Jadi dari berdiri langsung ke bawah. Allahu Akbar. Tapi ucapkan Allahu Akbar. Nah, sementara kalau ditanya apa bacaannya Pak Ustadz? Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, di situ tidak ada, Bu. Bawa spidol ya. Tak ada bawa spidol, tak ada boleh dia. Atau enggak nanti saya share lewat grup WhatsApp aja lah ya. Kalau tak hafal Pak Ustadz, baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Tapi jangan kenceng-kenceng kalau jadi imam, biar nampak berkualitas ya. Nanti sujud tilawah, tapi kok bacaannya subhanallah. Nah, tak usah kenceng-kenceng, makmum kan tak dengar. Nah, nanti kalau ketahuan subhanallah wa bihamdi, cemana lah imam lulusan Arab Saudi katanya, tak hafal pula sama sujud tilawah bacaannya. Bisa Bu, coba Bu Dinda. Masih baru ya, susah kalau baru memang sama. Tapi sujudnya itu, sujud tilawah itu sekali saja. Langsung naik lagi. Jadi pas berdiri, wasjud waqtarib, pas berdiri. Langsung sujud, Allahu Akbar sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa artinya? Sajada wajhiya lilladzi.
wajah saya, muka saya sujud kepada lilladzi, kepada zat khalaqahu wa sawwarahu, yang Allah, yang zat itu berarti Allah menciptakan wajah saya, wa sawwarahu, dan membentuk wajah saya sedemikian rupa bagusnya, wa syaqqa sam'ahu, dan Allah buka semua pendengaran saya, wa basarahu, dan Allah berikan penglihatan lewat mata saya, bihaulihi, dengan daya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah. Kan daya upaya. Daya upaya manusia tak bisa kalau bukan dengan daya dan upaya Allah. La haula wala quwata bihaulihi wa quwwati. Fadabarakallahu, maha suci Allah, ahsanul khaliqin. Dialah zat yang sebaik-baiknya pencipta daripada manusia. Jadi dalam sujud itu kita memuji Allah bahwa Allah telah membentuk wajah saya cantik, wajah saya putih, wajah saya sempurna. Kemudian Allah buka pendengaran saya ini, kuping saya, telinga saya masih normal mendengar. Kemudian mata saya masih bisa nampak melihat. Jadi kita memuji kepada Allah. Kalaupun memang tak paham, maka kita baca subhanallah wa bihamdihi. Kita tulis sajada wajhiyah. Sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu. Ada yang hafal ya? Sering Bu ya baca Bu ya. Wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi. Haul ini kan la haula. Bihaulihi, dengan daya, dengan kekuasaan Allah. Bihaulihi wa dan kekuatan wa quwwatihi. Terus fatabarakallah. Iya. Ahsanal khaliqin. Bu Jasni sering baca juga? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Nah, berarti kalau kita tadi kan udah saya sebutkan kan keutamaan membaca sujud tilawah. Kalau kita baca sujud tilawah, kita mengerjakan sujud tilawah, setan-setan lari tunggang langgang sambil nangis. Aduh, nangis. Cuma kan tak nampak sama ibu. Oh, ternyata dia celaka, aku nih celaka, apa? Padahal dia kan mengganggu kita kan. Nah, sujud tilawah enggak ya? Sujud tilawah enggak ya? Kan ini sunnah. Kalau ibu baca surat sajadah tak sujud tilawah tidak masalah juga, tak batal sholatnya. Tapi ketika kita melaksanakan sujud tilawah, imam melaksanakan sujud tilawah, kemudian makmum ikut, maka setan lari semuanya sambil nangis. Ya wailah, celaka. Kenapa? Ternyata mereka umira bis sujud, mereka itu diperintah sujud, ternyata sujud beneran dia. Maka dia masuk surga. Sementara aku pernah disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, aku menolak. Maka faliyan nar, maka sungguh aku masuk neraka. Berarti jelas. Wa bihaulihi, Bu. Bihaulihi. Ini bihaulihi. Bihaulihi, dengan kekuasaan, dengan daya. La haula wala quwata illa billah. Yang belum melaksanakan sujud tilawah? Belum ya? Oh, belum ketemu dengan imam yang menjalankan sujud tilawah. Ya, intinya kan itu sunnah, jadi tidak masalah. Jadi jangan dipaksakan. Sujud tilawah. Ibu pernah sujud tilawah? Iya. Subuh Jumat. Subhanallah. Mantap. Berarti dia baca surat? Ya, sajadah. Alif lam mim alif lam mim tanzil kata orang. Tanzilum mirabbil. Ya, karena tergantung hati dan emotnya imam. Imam tuh kadang aku lagi gak. Iya. Bu Era ketinggalan ini, sibuk kemarin. Lagi bahagia karena ada mantu.
Jadi dari senengnya nengok mantu, Masya Allah mantuku gitu kan. bukan berhalangan kemana-mana kan gitu Vera ya. Masya Allah, nambah keluarga. Orang yang sudah menikahkan anaknya punya mantu itu kan nambah keluarga. Yang dulunya tak kenal jadi kenal, yang dulunya bukan saudara jadi saudara. Berarti kan itulah kenapa disebut dengan keluarga besar. Karena anaknya besar, suami pun besar, mama pun besar. Rizkinya juga besar. Amin ya robbal. Mudah-mudahan yang belum punya mantu segera banyak mantunya. Berarti kan kalau banyak mantu berarti kan banyak anak. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi dalam satu majelis, ini kan dalam sholat. Di luar sholat juga begitu. Nah, cuma perbedaannya, ini perhatikan. Perbedaannya, kalau dalam sholat, kita tak mesti harus takbir ngangkat tangan lagi. Cukup ucapkan saja Allahu Akbar turun ke bawah. Tapi kalau ibu lagi baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasjud waqtarib misalkan. Surat Al-Alaq, Iqra bismi terakhir, wasjud waqtarib. Ibu taruh Al-Qurannya di agak tempat tinggi, baru ibu Allahu Akbar. Niatkan dalam hatinya itu saya ingin sujud tilawah. Dalam hatinya saja. Allahu Akbar begini, langsung sujud. Duduk boleh, berdiri boleh. Senyaman mungkin. Takutnya gara-gara ini, harus berdiri kata Ustadz. Berdiri langsung sempoyangan, udah lama duduk dari tadi. Boleh pokoknya. Dalam sholat atau di luar sholat? Oh, di dalam sholat tak perlu niat lagi sujud tilawah. Ayo iya. Jadi sholat subuhnya biasa sholat subuh. Kalau sujud tilawah dalam sholat ini kan karena ketemu dengan ayat yang menjelaskan tentang sujud atau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil kata orang, surat As-Sajdah. Tak perlu niat lagi karena di dalam sholat, Bu. Yang dimaksud niat sujud tilawah itu di luar sholat. Kita lagi ngaji, kebetulan walahu yasjudun. Langsung taruh Al-Qur'annya, Allahu Akbar, dalam hatinya niat saya sujud tilawah Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Kalau lagi baca Al-Quran masa tak suci? Nanti perbedaannya nanti di sujud syukur. Nanti kita bahas. Sebenarnya semua sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur semuanya harus dalam keadaan wudu. Tapi ada pengecualian di sujud syukur. Nanti setelah ini baru sujud syukur. Sabar dulu. Soalnya kan sujud syukur banyak itu. Habis nang gol. Nah, itu maksudnya. Kita nanti setelah ini bahas. Baik. Kecuali apabila membacanya di waktu karohah. Ibu baca Al-Quran, pas kebetulan dapat di surat As-Sajdah ataupun wasjud waqtarib, tapi waktunya haram untuk sholat. Haram untuk sholat kapan? Setelah asar. Ketika mau terbenam matahari, pas ketika terbit matahari. Ya, waktu karohah. Coba boleh catat, Bu. Haram sholat itu ketika selesai sholat asar. Maka tidak disunahkan dalam kitab ini, menurut Imam Syihabuddin, madhab Syafi'i, maka tidak disunahkan di waktu-waktu karohah. Meskipun ada kaul yang lain, tapi tidak jumhur ulama, boleh tak masalah, karena tak ikut waktu kalau sujud tilawah. Tapi lebih utama tak perlu, ini pentingnya berilmu gitu kan. Jadi meskipun kita baca surat As-Sajdah, tapi di waktu karohah itu sangat dibenci. Kelarangan. Waktu setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Bukan di waktu sholat subuhnya. Setelah sholat subuh ibu baca Al-Quran, ada Sajdah. Tak perlu sujud tilawah. Kalaupun ada yang melaksanakan, tidak masalah juga. Karena perkara-perkara ini kan perkara sunnah. Bukan haram, bukan wajib. Jadi kalau haram kan kebalikannya wajib. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh, kemudian saat terbitnya matahari, saat mau terbenamnya matahari. Kan sholat pun tak haram waktu itu kan. Sholat asar Pak Ustadz, lalai kali. Masa sholat asar udah mau maghrib? Ngapain aja coba? Kami ini Pak Ustadz berdagang Pak Ustadz. Kan sudah bilang, silakan sholat, jangan lupa berdagang. Jangan dirubah, jangan dibalik. Silakan kerja, jangan lupa sholat. Itu salah sebenarnya. Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah. Silakan kamu beribadah, tapi jangan lupa cari uang. Jangan dibalik. Kalau sekarang dibalik. Jadi sebenarnya tak salah juga, cuma
dirubahlah persepsi itu. Jangan lupa sholat nak ya, harusnya bukan begitu. Silahkan kau nak sholat nak, tapi jangan lupa kerja. Itu yang betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Berarti sunnatullah kita itu beribadah di dunia. Maka jangan lupa kerja. Bukan silahkan kerja, jangan lupa sholat. Seakan-akan sholat nomor berapa kan? Lebih penting kerja kan? Karena kerja ini 8 jam bisa, apalagi yang OT, 7-7. Ada yang 7-7. Jam 7 ketemu jam 7. Duitnya banyak Pak Ustadz, lu sholatnya nggak berkah hidupnya. Itu jelas, kalau nggak ada sholat nggak berkah. Meskipun nampak kaya, itu nampak kaya kan bagi manusia. Tapi bagi Allah, ya betul Bu ya. Jangan lupa salah. Jangan lupa kerja. Ibu bisa dijebak pula ibu. Kecuali apabila ia membacanya di waktu karohah, dilarang. Atau di dalam sholat dengan tujuan untuk bersujud saja. Ataupun sujud tilawah di dalam sholat, tapi niatnya hanya sujud saja. Bukan karena ada alasan dibaca. Entah yang dibaca kuliah ayyuhal kafirun. Aku mau sujud lah. Batal lah sholatnya. Sujud apa kau gitu kan. Jadi tidak ada unsur. Tidak ada unsur sujud ke bawah, hanya sujud saja, bukan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah kan karena dengar surat as-sajadah. Tapi kalau niatnya turun ke bawah hanya gaya-gayaan misalkan, kebetulan dari mertua Pak Ustaz di belakang. Mau ditanya, kenapa kau nak sujud tilawah? Mantap kok ya. Udah macam ustaz kamu katanya. Senang. Ya udahlah, tanah yang di belakang untuk kamu lah katanya. Tak usah kerja katanya. Sujud tilawah terus. Jadi bertujuan sujud saja, bukan karena ada unsur sujud tilawah. Maka tidak boleh sujud dalam keadaan itu. Jika melakukannya, batal sholatnya. Ini sudah jelaskan. Jadi di situ disebutkan illa idza qara'aha fi waqtil qira'a aw fi sholati bi qasdi sujudi faqat fala yasjudu fa in fa'ala batalat sholatuhu. Oke, nanti pertanyaan di belakang. Selanjutnya, sujud tilawah ini kan sudah saya jelaskan kan? Ini bacanya ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqa sama wa basara bi hawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud wajah saya, ini kan wajh ini wajah. Muka saya kepada Allah. Lilladzi khalaqahu, yang Allah ciptakan muka saya. Allah alladzi ini menciptakan wajah. Khalaqah menciptakan alladzi hu kepada lilladzi. Wa sawwarahu, dan membentuk Allah hu kepada wajah. Ini kalau dalam nahwu begini, Bu. Ini kan dhamir namanya. Wasyaqqah, dan alladzi ini sudah membuka sam'ahu, pendengaran wajah kita maksudnya. Wa basarahu, dan kan kuping sama muka kan masih ada di sini kan. Kuping sama mata kan masih ada di sini. Bihaulihi, dengan kekuasaan Allah, wa quwwati, dan kekuatan Allah. Fatabarakah, maha, kalau ke manusia maha berkah, tapi ke Allah maha agung, maha suci. Berkah itu kan lebih. Berarti kalau ke Allah maha yang melebihi, maha yang agung, yang suci. Ahsanal khaliqin, yang telah menjadi pencipta sebaik-baiknya pencipta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dari walaqad khalaqnal insana fi ahsani, sebaik-baiknya takwim, bentuk. Manusia ini sebaik-baik bentuk. Kemana? Contohnya, spesifiknya manusia, lubangnya itu tidak ke atas hidungnya, betul tak? Kalau sempat hidung ke atas, kemana? Ibu bukan badan aja kalau hujan gini. Kenapa? Hidung ke atas, Ustaz. Mata di sini. Bayangkan kalau mata ada di sini. Jadi jalannya gini terus. Karena matanya di sini, Pak Ustaz. Sama dengan hewan lah. Orang utan kan mirip manusia. Tapi bagaimana? Tak sempurna. Tangannya lebih panjang daripada kaki. Jadi kalau ada sekarang merasa jelek, salah. Karena Allah menjadikan manusia ini sebaik-baiknya makhluk dalam bentuknya. Paham kan, Bu? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bersyukur dengan Allah bentukan kita ini. Selanjutnya, faslun yusannu sujudus syukri inda hujumi ni'matin wandifa'i nikmatin waliru'yati fasikin mutadhahirin. Kita diajarkan bagaimana melakukan sujud syukur dan kapan disunnahkan sujud syukur. Jadi sebelum saya
sampaikan kriterianya. Menurut madhab yang keempat, sujud syukur ini hanya Imam Maliki dan Imam Hanafi yang sunnah. Imam Maliki dan Hanafi yang tidak sunnah, mohon maaf. Yang tidak sunnah melaksanakan sujud syukur Imam Maliki dan Imam Hanafi, tidak ada sujud syukur. Yang sujud syukur sunnah itu dilakukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Ibu catat. Jadi yang melakukan sujud syukur itu kalau enggak dia Imam Hambali, Imam Syafi'i. Dan Imam Hanafi pun namanya ada Abu Yusuf yang tidak mensunahkan. Ada murid Imam Hanafi. Tadi kan Imam Hanafi dan Imam Maliki tak sunnah. Tapi ada muridnya Imam Hanafi yang mensunahkan, namanya Abu Yusuf. Jadi dalam muridnya madhab yang tidak mensunnahkan sujud syukur ini ada yang mensunnahkan. Jadi apa maknanya Pak Ustadz? Sujud syukur adalah sunnah khilafiyah. Sekarang kan lagi ngetren tentang khilafiyah masalah musik. Kalau musik haram, ibu berapa kali pakai TikTok? Apalagi Ustadz Nuruddin. Jedak jeduk. Full musik guys. Kalau kita itu tak, karena ini masalah khilafiyah. Karena musik ini berbentuk alat yang ditabuh. Hadlah, apalagi yang seng. Berapa banyak ibu masuk neraka gara-gara itu? Maka kita pentingnya mengaji kepada orang-orang yang sudah. Kita tahu kan ustadz-ustadz yang meskipun kita tidak mengaji, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Uwas, ngapain lagi diragukan lagi? Jadi musik ini kan masalah perbedaan dengan persepsinya. Kalau ada Nabi sekarang ada hal terus senangnya luar biasa Nabi. Cuma yang musik yang haram itu ya yang itu tadi isinya cinta satu malam, ya. Sikok bagi duo ya. Apalagi sekarang tuh Bu yang sambil make up asoka kan. Nah. Tak. Ya. Jadi kalau saya bilang, kalau kita haram musik, HP ibu kalau ada telepon musik semua. Neng, Nokia kan. Berapa banyak dosa ibu dari dulu ya. Maka kalau masalah khilafiyah seperti sujud syukur ini, makanya jumhur ulama sudah sampaikan sujud syukur ini sholat yang jumhur ya, yang mufakat ulama itu harus pertama nutup aurat karena sujud ini sama dengan sujud tilawah, harus nutup aurat, harus punya wudu. Tapi ulama lain yang penting nutup aurat. Makanya kalau pesepak bola itu mengegolkan, yang muslim itu lututnya itu dipakein mindset lagi. Coba tengok Zinedine Zidane. Yang muslim Mani, ada Mani yang negro itu, Zinedine Zidane, terus Ibrahimovic, kemudian Karim Benzema, itu kan Islam semua. Mereka itu lututnya pakai, makanya dia sujud. Jadi ada, kalau jumhur ulama, sepakat ulama semuanya memang sama dengan sholat, harus punya wudu, harus nutup aurat. Tapi ulama yang lain sudah mengatakan, madzhab Syafi'i juga, tidak masalah. Silakan sujud syukur, meskipun tak punya wudu, yang penting catatannya nutup aurat. Lalu apa Pak Ustadz disunahkan sujud syukur itu? Indah hujumi ni'matin. Ketika mendapat kenikmatan. Anak dapat juara, suami dapat rezeki banyak, suami bawa bawang keluar rumah, bini dua. Oh bukan itu Pak Ustadz. Itu bukan nikmat Pak Ustadz. Itu laknat Pak Ustadz. Kata suami nikmat. Kata istri beda lagi. Pak Ustadz janganlah nyerempet ke sini. Suami diangkat pangkatnya. Di sini kan disebutkan nih. Kena apanya kena Bu? Oh. Jadi di sini disebutkan bukan hanya mendapatkan nikmat seperti apa? Bijahin. Jadi dapat jabatan, ada promosi jabatan. Kalau pegawai-pegawai atau anggota polisi TNI itu kan ada promosi jabatan. Ada jenderal kehormatan, ada pangkat kehormatan, honor dan segala macam. Ya seperti contoh lah, pokoknya yang berbentuk nikmat semuanya lah. Maka ibu langsung sujud syukur, tak punya wudu tidak masalah. Karena kalau sempat ibu masih ambil wudu lagi, makan waktu. Sementara suami sudah, ayang sudah begini gitu kan. Aku udah, Pak masih tunggu dulu bang, aku mau ambil wudu dulu. Kapan?
Cepatlah, yang ini udah, ini daripada berubah nanti aku. Mana tahu begitu kan. Nah, tiba-tiba pulang suami, ayang beb gitu. Rupanya abang dapat bonus. Biasa gaji 30, ini udah 130. Umroh kita bareng-bareng sama mama. Masa mau sujud syukur, tunggu aku masih kentut dulu, aku ambil wudhu dulu ya. Hilanglah momen bahagia. Sementara anak sudah siap pakai video bikin reel kan. Nah. Cepatlah mak, kata anak itu. Padahal udah ini biar bagus ini kan momennya kan. Nah, lalu diiringi musik, kita bikin romantis. Haram masuk neraka pula nanti. Bagi orang haram masuk neraka pula. Baik ibu. Kemudian selain mendapat nikmat, wan difa'i nikmatin. Tersingkirnya bencana. Ibu naik motor, kemudian kepleset misalkan. Tapi ternyata sudahlah tidak sakit, tidak luka, tapi motor hancur. Berarti ibu kan tertolak, selamat dari bencana. Maka ibu langsung sujud syukur. Bayangkan coba kalau sudah masih repot untuk ambil wudhu. Kepleset ibu pengen sujud syukur, mana tak ada air. Jadi dia itu bersyukurnya cari dulu air sampai 1 kilometer. Kan hilang momennya, itu maksudnya. Jadi makanya ulama ada yang mengatakan tidak perlu ambil wudhu, yang penting nutup aurat. Maka sujud syukur. Apa bacaannya Pak Ustadz? Boleh pakai bacaan sujud tilawah, boleh pakai bahasa seperti bacaan sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tidak bisa Pak Ustadz, diam saja. Namanya bukan sujud syukur, sujud diam. Setidaknya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Intinya tasbih. Tasbih itu memuji Allah. Jadi ibu boleh pakai bahasa ini, pakai bacaan ini boleh, pakai bacaan subhanallah wa bihamdihi. Kalau tak bisa minimal tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal tak usah diam, karena kalau diam namanya bukan sujud syukur, sujud diam. Nah, jadi itu maksudnya. Yang penting tasbih itu kan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ketika terlepas dari musibah, kecelakaan, penyakit segala macam, kenapa mesti sujud syukur? Di sini disebutkan syukron ala salamati min dzalika, karena berterima kasih kepada Allah. Ternyata Allah masih berikan kesempatan kepada kita selamat. Kan banyak ibu tengok di video itu bu ya, hampir kurang sedikit aja. Jadi ada mobil, dia berdiri di pinggir jalan, tapi karena ada dompet jatuh di belakang badan kita, diambillah dompet itu, ternyata mobil terus. Seandainya Allah tidak menggerakkan hatinya menoleh ke belakang ngambil dompet, mati kan dia. Kan ada tuh di media sosial itu. Sedikit lagi dia Pak Ustaz, sedikit lagi dia. Berarti Allah masih sayang kepada kita agar kita terus bertobat. Kalaupun memang ada orang yang meninggal kena kecelakaan, ya tetap husnudzon kepada Allah. Mungkin Allah memberikan kematian kepada dia bukan dengan kematian yang sedang lagi bermaksiat, tapi justru syahid. Kecelakaan itu kan mati syahid sugro. Syahid yang kecil, bukan syahid seperti perang. Jadi tetap dimandikan. Kalau syahid yang perang berdarah-darah, haram dimandikan, tak boleh disucikan. Orang berperang di zaman Rasulullah, sahabat tuh nggak perlu dimandikan, cukup dikafani saja, dikubur. Karena darah yang mengalir itu bersaksi nanti di akhirat, suci bagi Allah. Jadi kalau ada kecelakaan, kena listrik atau segala macam, itu syahid namanya. Paman saya Pak Ustadz ke Jakarta, katanya ada pengajian Pak Ustadz, kena tabrak mobil. Syahid nggak Pak Ustadz? Syahid, saya bilang gitu. Tapi sebelum ke Jakarta masih mampir ke bini yang kedua Pak Ustadz. Oh tak tahu. Oh. Enggak, ya kan mana tahu Bu. Ada kan seperti itu kan? Tak bilang-bilang sama istri, rupanya sudah 5 tahun. Ya pamitnya ke Jakarta, pengajian. Rupanya memang di Jakarta bini kedua itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Itu bukan mati syahid, mati sakit, saya bilang gitu. Karena bohong kan sama istri pertama. Makanya kalau tak bohong itu bagus. Ya, kalau ada suami yang jujur sama ibu, itu perlu diajuin. Jangan direpetin. Apa? Direpetin pula dilempar pakai gelas. Kalau yang jujur berarti itu memang sudah setia sama ibu.
Yang bahaya itu dia yang tak pernah cerita tentang bini-bini, tiba-tiba sudah 2 dia. Kan ada laki-laki itu cuma diam aja. Ada orang cerita bini 2, dia diam aja. Rupanya sudah 2 juga dia istrinya jadi 2. Diam-diam punya. Sampai pula ke Ustaz, macam mana lah Pak Ustaz? Saya kan dah bilang, kalau saya cerita bini 2 ini berarti saya tak berani. Ngomong aja. Kan gitu Bu ini. Baik, kita lanjut Bu. Ini tentang sujud syukur, apa bini 2? Wali ru'yati fasikin, ini yang paling penting. Jadi yang pertama karena dapat nikmat, yang kedua karena selamat dari musibah. Jadi kan di sini Bu, coba perhatikan bahasanya. Nikmat pakai kuf, kalau nikmat pakai ain. Nah, hampir sama tuh. Nah, coba tengok di kitabnya itu garis kedua. Nikmatin pakai kuf itu adalah musibah, penyakit, bala. Kalau di situ bahasanya bencana. Tapi kalau pakai ain berarti kenikmatan. Coba bahasa Arab hebat kan? Hanya berubah huruf saja. Ain sama kuf saja. Nikmat sama ni'mat. Kalau kuf Nah, ini Ibu kan ilmu juga ini Ibu. Ibu tahu Ibu. Jadi bahasa Arabnya nikmat itu bencana. Nah, makanya jangan sampai salah. Itulah pentingnya belajar tajwid. Kalau kop harus di sini. Kalau kaf Pak Ustadz beda. Ka ki ku bak. Kah ada masih ininya. Bendesah kah. Jadi kalau pakai kaf, misalkan apa kalau pakai kaf bahasa Indonesianya? Kami. Jadi baru belajar tajwid, kami mau ke sana. Kenapa gitu? Ini kaf. Kalau pakai kop mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dia seharian belajar kop. Kami mau ke sana. Kenapa pakai kop Ustaz? Mana tahu Ibu seperti itu. Kalau ain beda dengan a. Jadi kalau amin salah, yang betul a. Ba a i u ba itu alif. Kalau ain a i au ba. Saya kurang kalau tajwid kurang nih, tapi saya paham. Ada dha, ada bot. Kalau bot itu walau dhalim. Kalau dha zalim, hafil. Orang yang hafal Quran hafil, pondok tahfil. Itu yang benar bahasa Arab, tapi kan orang Batam susah. Pondok tahfiz. Nanti kalau Ibu bilang, "Mau ke mana?" "Ke pondok tahfil." Sok kali katanya. Aku dikasih Ustadz Nuruddin katanya. Nah, Nuruddin Pakat belajar fikih kok tiba-tiba jadi tajwid. Itulah Ustadz Nuruddin katanya. Mau ke mana? Ke pondok tahfiz Ibu Rini. Tebel ya Bu. Udah lanjut kita Bu. Yang ketiga, waliru'yati fasikin mutadahirin, melihat orang yang berfasik, yang bermaksiat secara terang-terangan. Mohon maaf, Ibu nengok orang yang mabuk-mabukan secara terang-terangan di depan umum. Maka Ibu langsung sujud syukur. Tapi diam-diam. Maksudnya jangan bilang, kenapa Ibu juga sujud itu ketika nengok orang bermaksiat, minum khamar, main judi, Ibu sujud karena Ibu selamat dari itu. Maka tetap alasannya syukron ala salamati min dzalik. Karena kita bersyukur karena kita selamat tidak terjerumus itu. Tapi jangan mengolok-olok, cukup diri sendiri. Nah, ini Ibu tahu karena ngaji. Jadi sujud syukur bukan cuma nikmat saja, bukan karena selamat dari bahaya, tapi karena nengok orang lain fasik. Fasik ini Bu lebih jahat daripada orang bermaksiat. Tahu dia hukumnya judi haram, main slot, tapi dilakukan itu fasik. Makanya setelah haji kita itu, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuk. Orang yang berhasil hajinya fala rafasa, pulang ke Indonesia dia tidak melakukan sesuatu perbuatan yang mengarah ke zina, maksiat zina, maksiat nengok aurat. Yang kedua, wala fusukoh, dia tidak fasik. Fasik itu dia tahu haram tapi tetap dilakukan. Tahu makanan ini haram tapi dimakan. Tahu barang ini milik orang lain diambil sama kita, dicuri, ditilep. Ini fasik namanya. Ada munafik, ada fasik. Kalau munafik kan ketika dikasih kepercayaan berkhianat, sudah tahu lah munafik. Lain di mulut, lain di hati. Mukanya muka dua. Tahu lah kan munafik macam mana. Muka dua Pak Ustadz, di depan saya manis-manis Pak Ustadz. Di belakang Pak Ustadz. Habis saya Pak Ustadz dijelek-jelekin. Sampai muntah-muntah dia jelekin saya Pak Ustadz. Misalkan ada seperti itu.
Paham ya Bu ya? Ketika nengok orang fasik, maksudnya nengok orang fasik berarti nengok orang Islam. Fasik ini orang Islam. Kalau orang bukan Islam melakukan kejahatan tidak masalah, bukan urusan kita. Tapi kalau kita nengok orang Islam berbuat jahat, berbuat maksiat, maka kita diam-diam langsung sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa alasannya? Syukron ala salamati. Ya Allah, Engkau selamatkan saya dari perbuatan khomer itu. Engkau selamatkan saya tidak terjerumus kepada judi itu. Paham? Di sini dijelaskan mutadzahirin, yang terang-terangan, bukan diam-diam. Berarti nampak di depan kita. Contoh misalkan di komplek itu mabuk-mabukan, padahal orang Islam di Fasum misalkan, betul? Meskipun tak mabuk, dia minum minuman-minuman yang haram, khamar, judi misalkan. Terang-terangan judi. Palak 10, palak 5. Padahal lagi baru datang haji sama umroh. Enggak ada takut-takutnya sama Allah. Wa yudhiruha lil mutadhahiri aw ru'yati mubtalan. Dan ditampakkan sama orang kejahatan, kemaksiatan ditampakkan. Begitu pula ia melakukan sujud syukur secara terang-terangan untuk orang yang fasik itu, atau ia lakukan sujud syukur karena melihat orang yang mengalami musibah pada badan atau akalnya, tetapi hendaknya ia lakukan sujud itu segera sembunyi. Atau yang keempat, nengok orang kena musibah. Musibahnya bukan musibah biasa, tapi musibah mohon maaf. Datang dari mana tuh? Di diskotik, naik motor, mabuk, pingsan. Ini kan kecelakaannya tak biasa nih kan. Nah, setelah dicek, ternyata dia baru konsumsi sabu. Kan tak terang-terangan dia, kita nggak tahu kan, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Dan itu terjadi kemarin. Kelulusan sekolah anak SMA masuk, sempoyongan dia. Karena konvoy, padahal udah dilarang. Pengumuman kelulusan SMA SMK itu udah dijelaskan. Kemarin saya sampaikan juga ke anak saya, saya wali kelas itu. Diumumkan pas maghrib, agar mengantisipasi anak-anak tidak konvoy. Ternyata masih ada di media sosial, perempuan 2 mabuk dia Bu. Seragamnya lagi coret-coret. Sampai di sawah dia, jatuh. Motornya tergeletak, ditemukan subuh-subuh sama orang petani. Coba bayangkan. Nah, kalau kita nengok orang ini, dapat musibah, tapi musibahnya agak lain memang. Agak lain. Musik lagi Pak. Agak lain. Dia bukan tidur biasa, dia pingsan, ternyata bau alkohol. Maka kita langsung sujud syukur. Ternyata anak kita selamat dari ini. Nah, kalau nengok anak kita seperti itu. Atau nengok suami lagi digerebek, bawa istri lain gitu di mobil. Balik lagi ke situ Pak Ustaz nih memang. Jadi kata ibu-ibu ini, sebenarnya bukan kami yang mancing, Pak Ustaz sendiri yang. Oke, kita lanjut Bu. Kenapa Bu? Yang mau istri yang lain ini, Ustaznya. Iya. Iya, berarti kan memang Ustaz berarti pikiran ke situ dia. Jangan Bu. Nengok dia Bu dari rumah Bu. Baik Ibu. Sampai di mana tadi? Dan dianjurkan sujud syukur ketika membaca ayat dalam surah Shad. Nah, di dalam surat ini juga sujud syukur juga namanya. Tapi ini menurut jumhur ulama jarang dilakukan karena lebih kalau dalam salat lebih kepada sujud tilawah. Jika fa'in sajada fiha amidan aliman bitahrimi batalat salatuhu. Jika ia sujud syukur dalam salat dengan sengaja dan mengetahui pengharamannya, batalah salat. Jadi memang tidak ada sujud syukur dalam salat. Itu bedanya. Kalau sujud syukur dalam sholat itu ada sujud syukur namanya. Kalau di luar sholat sujud syukur karena dia ngaji Al-Quran atau mendengar. Kalau dalam sholat kan sesuai, kalau bermakmum ikut imamnya. Tapi kalau sujud syukur karena 4. Yang pertama dapat nikmat, yang kedua karena selamat dari musibah, yang ketiga karena nengok orang itu betul-betul menampakkan kejahatannya, kemaksiatannya, dan yang keempat nengok orang yang musibah dikarenakan musibahnya maksiat. Maka kita bersyukur, alasannya karena kita bersyukur selamat dari musibah-musibah ini. Kalau yang pertama cuma 1 kan, jadi 3. 1 karena nikmat, yang 3 ini karena musibah. Kan musibah semua itu namanya. Jadi jelas kan sujud syukur kan? Nah, udah paham Ibu ya? Baik, kita lanjutkan. Jam berapa Bu? Sebentar lagi, sedikit lagi. 15 menit lagi.
Fasal yang selanjutnya mengenai tentang sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Macam atau jenis-jenis sholat sunnah dan urutannya. Nah ini ibu biar paham. Jadi pertama itu yang paling, bukan pelaksanaannya ya. Bukan pelaksanaan kamu habis ini begini, enggak. Pahala yang lebih besar dan keutamaannya juga cukup besar. Peringkat 1 itu sholat apa? Maka dibaca di sini. Afdolus sholatil masnunati sholatul aidaini. Paling utamanya sholat sunat adalah sholat lebaran. Sholat Idul Fitri yang 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat hari raya. Sholat 2 hari raya. Itu paling utamanya sholat sunat di sini. Iya, makanya orang berbondong-bondong sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Sebolos-bolosnya orang biasanya tak pernah sholat, itu Idul Fitri nampak itu semua. Saya sholat Pak Ustadz, tapi 2 kali setahun. Oh, Idul Fitri sama Idul, sampai dari saking senangnya orang pakai baju baru. Lapis 2 lagi, lapis 3 ada. Di dalam gamis, di luar itu baju India, di luar, di paling luar mau kena. Ada kan orang sholat di luar mukena, di dalam sudah baju. Jadi ketika dibuka mukenanya langsung silaturahmi. Kapan? Barusan lah dipakai. Makanya pas lagi dengerin khutbah kipas-kipas terus baju sampai 3 lapis. Udah mau macam mau mati aja pakai 3 lapis. Jadi sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kedua, yaitu adalah sholat kusuf. Kusuf ini artinya lisyamsi. Di sini sebutkan kusuf ini lisyamsi berarti gerhana matahari. Kalau khusuf ini lil qamari, gerhana bulan. Jadi pahala yang besar setelah sholat Aida ini, sholat 2 hari raya, baru sholat gerhana matahari, kemudian sholat gerhana bulan. Summal istisqa. Kemudian urutan yang ketiga paling utamanya sholat adalah sholat sunat meminta hujan. Pernah ibu? Oh belum. Padahal di Batam panas terus. Oh belum ya. Kalau dulu di Madura pernah bu, tahun 9 berapa saya masih di pondok waktu itu. Jadi sama Pak Kiai itu di lapangan ada khutbahnya juga. Istisqa, minta turun hujan. Nabi juga begitu. Pertama kali Nabi sholat istisqa itu di pelataran Madinah. Makanya sekarang itu dijadikan masjidnya Masjid Ghamamah namanya. Kalau ibu umroh bareng saya daftar, nanti saya jelaskan di situ ada Masjid Ghamamah. Ghamamah itu masjid awan. Karena Rasulullah waktu itu menjadi khotib minta, ya ibu sudah sampaikan. Nah, jadi Rasulullah minta hujan, maka ketika lagi khutbah itu awan itu sudah menaungi di atasnya. Jadi awan itu Ghamamah, makanya disebut dengan Masjid Ghamamah. Jadi zaman Rasulullah sudah ada minta hujan. Belum selesai pelaksanaan khutbahnya sudah basah semua Madinah, luar biasa. Tapi selesai sholat. Ini Rasulullah kalau betul-betul minta. Tapi Rasulullah doanya yang tak diterima itu cuma satu aja. Berdoa untuk pamannya Abu Thalib diberikan hidayah, sampai meninggal Abu Thalib tak dapat hidayah. Sementara ibu dikasih hidayah gratis. Maka selalu bersyukur kepada Allah. Nabi Nuh minta hidayah kepada anaknya sama istrinya, tak dikasih sama Allah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta hidayah kepada untuk bapaknya Azar, tak dikasih sama Allah. Ibu gratis dapat hidayah. Makanya nikmat yang paling besar adalah hidayah kepada kita. Kita dapat hidayah, terus kita istiqomah. Itu nikmat yang paling besar. Apa itu? Iman dan Islam. Jadi nikmat yang besar itu bukan ibu dapat harta banyak, bukan dapat anaknya. Ada yang lebih tinggi dari itu. Kita tetap berada di dalam satu akidah, dalam satu ikatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu juga kita akan meninggalkan dunia ini dengan kalimat la, dan kalimat meskipun panjang, kalimat yang paling gampang, la ilaha illallah. Tak usah gerakkan di bibir. Kalau bilang Batam, ibu tak gerakan bibir bisa. Coba. Atam. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling mudah. Tapi berapa banyak orang ketika nazak terakhir susah mengucapkan. Mungkin karena amal yang tak terima, dosanya terlalu banyak kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Jadi ucapkan la ilaha illallah susah. Maka mudah-mudahan kita selalu mengucapkan kalimat tauhid,
Berkumpul di sini bukan hanya karena Ustadz Nuruddin, bukan karena MD kita, tapi berkumpul karena kita dalam satu ikatan. La ilaha illallah. Baik. Kemudian setelah istisqa baru sholat witir. Witir ini bahasa Arab, artinya ganjil. Wa aqalluhu rakaatun. Paling sedikitnya sholat witir 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 bil autar. Paling banyaknya sholat witir 11 rakaat. Yang paling sedikitnya adalah 1 rakaat. Dilakukan dengan jumlah ganjil. Jadi ganjil itu maksudnya Nabi itu kan pernah melaksanakan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Makanya dilaksanakan sholat witir itu kalau banyak seperti 5 harus dipisah dengan 2. Jadi makanya lebih bagus kalau Imam Syafi'i lebih baik sholat witir 3 itu dilaksanakan 2 kali. 2 sama 1. Tapi yang 2 ini namanya sholat syafa'. Atau kita niatkan usalli sunnatam minal witri. Saya sholat sebagian dari witir. Karena dalam Al-Quran ada dalilnya wasyafa'i wal watri. Dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Kenapa seperti itu lebih baik? Karena kalau kita melaksanakan sholat witir 7, gimana caranya? Tak mungkin 7 sekaligus, tidak ada seperti itu. Harus dipisah. Maka dipisah dengan apa Pak Ustadz? 2, 2, 2, 1. Atau enggak 2, 2, 2, 3. Tak mungkin 3, 3, 3. Kalau 7, 3, 3, 1. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Makanya 2, 2, 2, 2, 1. Iya, 2, 2. Boleh, 2, 2, 2, 3. 3 rakaat tidak masalah. Karena pelaksanaan pun sunnah. Saya sampaikan tadi Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i lebih baik 2, 1. Karena ketika kita melaksanakan sholat witir 9, maka 2, 2, 2, 1 seperti itu. Nah perhatikan baik-baik tentang sholat witir. Nah, di sini disebutkan Imam Ghazali, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat witir qabla ayyanama. Yutiru qabla ayyanama. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Imam Ghazali juga termasuk melaksanakan sholat witir qabla ayyanama, sebelum mereka tidur. Karena waktunya sholat witir nih mulai dari sholat isya sampai ke munculnya fajar. Tapi kalau Abu Bakar melaksanakan witir dan Sayyidina Utsman itu sebelum tidur melaksanakan. Kemudian setelah tidur dia tahajud. Paham? Karena kan ada pendapat ulama tidak ada witir, tidak ada sholat setelah witir. Tapi Abu Bakar dan Sayyidina Utsman melaksanakan seperti itu. Jadi bangun dari tidur tetap sholat. Nah iya. Tidak witir lagi, enggak. Karena la witroni fi lailatin, tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Cuma witir ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Utsman sebelum tidur. Setelah tidur sholat tahajud. Nah, bagi yang punya pemahaman setelah sholat witir tak usah sholat lagi, itu gugur. Karena Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman melaksanakan sholat lagi tahajud. Tapi tidak witir lagi, enggak. Oh, itu bisa, Bu. Mobil, motor mungkin. Oh. Baik. Kemudian Imam Syafi'i, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yanamu qabla ayyutir. Kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Imam Syafi'i tidur sebelum berwitir. Maksudnya apa? Witirnya bukan dilaksanakan sebelum tidur. Jadi setelah bangun sumayakumu wa tahajjada wa yutira. Setelah bangun beliau ini sholat tahajud baru ditutup dengan witir. Ini di sini. Di dalam kitab sarannya ini.
Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar dan Utsman witir sebelum tidur, setelah tidur tahajud saja. Kalau Sayyidina Ali dan Umar, kalau pertama Abu Bakar dan Utsman. Kalau Ali dan Umar, beliau itu tidur dulu, habis itu tahajud, habis itu baru witir. Silahkan ibu pilih, yang penting sholat witir ini adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan bagi Rasulullah wajib. Coba bayangkan. Nih, jadi witir ini menduduki peringkat setelah sholat istisqa keutamaannya. Kenapa sholat Id ini lebih utama? Karena setahun sekali. Kenapa kok sholat gerhana matahari dan gerhana bulan? Karena tidak setiap bulan. Makanya di urutan paling tinggi keutamaannya. Jadi kalau ada orang yang tak mau, misalkan tak puasa, tapi setidaknya sholatlah sholat Id. Karena itu adalah sholat paling utamanya, sholat sunnah daripada sholat sunnah yang kita kerjakan. Kalau yang lain kayak witir kan kapan saja, anytime, anywhere, everywhere. Nah itu bahasa kampung saya. Kalau yang mahasiswa bisa lah. Baik, setelah sholat witir, barulah itu adalah apa namanya? Oh ini masih ada keterangannya. Waktunya antara Isya dan terbit Fajar Shodiq. Ada Fajar Shodiq, ada Fajar Kidib. Fajar Kidib ini sebelum Fajar Shodiq muncul. Jadi dia melintangnya ke atas ke bawah. Ada Fajar Kidib. Kidib ini bohong. Kaf, Dzal, Ba. Ada Fajar Kidib, ada Fajar Shodiq. Kalau Fajar Kidib, dia melintang ke atas ke bawah. Dia bukan Fajar yang benar. Dia hanya pembiasan matahari saja. Kalau Fajar yang Shodiq adalah yang vertikal, bukan yang horizontal, bukan vertikal. Kalau ibu pengen tahu pas lagi cuaca bagus, bangunlah jam-jam 3 itu. Sebelum fajar yang melintang horizontal itu ada bias matahari itu ke atas ke bawah. Itu namanya bukan fajar, bukan waktu subuh itu. Itu fajar kidib. Kidib itu bohong, bukan fajar beneran. Nah sampai ke fajar, jadi ibu masih bisa melaksanakan sholat witir jam 4 pun setelah tahajud bisa. Kalau bisa sebisa mungkin laksanakan sholat witir meskipun 1 rakaat. Niatkan untuk keluarga sakinah mawaddah, untuk anak-anak biar cerdas. Apalagi ibu, saya sudah sering sampaikan kan, baik tidaknya cerdas tidaknya anak tergantung ibu. Meskipun ibu bukan orang keturunan kiai, tapi kalau doanya ibu tak berhenti untuk anak, cerdas anak. Buktikan saja. Dan sudah terbukti kan, kiai-kiai, orang-orang penting hafal Quran itu bukan muncul dari orang yang bangsawan, tidak. Dari orang-orang kecil pun dia muncul semua, dapat beasiswa. Banyak saya ngikutin Instagram tuh, perempuan-perempuan yang kuliah di Amerika dapat beasiswa. Bapaknya jual bakso, bapaknya pemulung. Dia karena sudah dia kuliah di Amerika, wah, udah macam makan bakwan dia ngomong bahasa Inggrisnya kan. Padahal jurusannya justru kedokteran, ada jurusan teknik. Itu karena ada doa mamak-mamaknya, ibu-ibunya yang luar biasa tengah malam. Ibu jangan sampai tak sholat tahajud. Sholat tahajud niatkan untuk anak. Jangan pelit untuk keluarga. Ini kadang banyak orang kan doa untuk dirinya sendiri. Allah sehatkan saya, Allah sembuhkan. Tak ingat sama suami. Doakan suami, doakan anak. Di balik suami yang sukses ada istri yang merepet-merepet terus. Yang merepet untuk sholat, itu namanya merepet syariah, merepet syar'i. Nah, maka ditulis sama suaminya di HP-nya security syar'i. Kenapa security kan marah-marah, tapi yang syar'i. Ayo bang, sholat bang, ngaji bang. Apalagi menceramahi kan. Baik, sampai di mana ibu? Apabila mengerjakan witir dengan 3 rakaat, hendaknya ia membaca dalam rakaat pertama surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqah walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sanuqri'uka fala illa ma syaa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kalau melaksanakan 3 rakaat, ini kata Bu Rini tadi, boleh langsung 3 rakaat. Yang pertama itu baca surat Al-A'la, sunnahnya, karena ngikut Nabi. Yang kedua baru baca Qul ya ayyuhal. Yang ketiga Qul huwallah Al-Ikhlas. Kalau orang bilang kulhu, baca surat apa Pak Ustadz? Kulhu. Bukan. Sama dengan bilang iya. Nah, jadi ini sunnahnya ya. Kalau baca yang lain tak apa-apa. Yang penting baca 1 surat daripada
baca ayat tapi panjang, tidak bermuara, tidak berujung. Mending satu surat meskipun sedikit. Oke, baik. Kemudian berikutnya yang memiliki keutamaan setelah sholat witir adalah 2 rakaat fajar. Waraqatal fajri. Raqatal fajri. Kenapa? 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang bilang sholat fajar, ada yang bilang sholat qobliyah. Sama saja, macam saya ini. Ustadz siapa? Nuruddin. Siapa? Unza misalkan. Kan tapi belum viral Unzanya kan. Jadi sama dengan Ibu Mak Dinda. Siapa nama aslinya Mak Dinda? Siapa? Enggak, nama Ibu. Nama panggilan Ibu bukan nama Mak Dindanya. Mira. Mira kan? Kamu ketemu sama siapa? Bu Mira. Mana? Mak Dinda aku ketemu. Sama aja. Jadi sholat fajar sama sholat qobliyah subuh beda nama. Jadi ibu banyak yang tak paham, banyak masih nanya saya. Ada kawan saya juga masih nanya ke saya, Pak Ustadz bukannya saya dengar? Enggak Bu, saya bilang gitu. Rakaat fajar itu kan ketika sholat sudah muncul fajar. Saya tanya, kalau fajar muncul apakah sudah sampai sholat subuh? Iya Pak Ustadz. Tapi katanya beda Pak Ustadz. Karena saya sholat fajar itu di rumah, sholat qobliyah di subuh. Itu berarti ibu mengulang, saya bilang gitu. Atau menambah, berarti lebih banyak. Kenapa sholat fajar lebih utama? Karena raqatal fajri, 2 rakaat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Kenapa Rasulullah menyampaikan 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kita diajarkan pagi-pagi menjadi orang yang kaya. Karena kalau kita sudah yakin dengan kekayaan karena kita sudah melaksanakan 2 rakaat, maka pagi-pagi kita tidak resah dan gelisah. Nengok suami yang tak berangkat-berangkat tak merepet. Nengok anak tak selesai mandi tak merepet. Aku orang kaya, ngapain marah? Betul? Berangkat kerja nggak capek, nggak mana? Astagfirullahaladzim. Nah, ini tak terima dia. Aku yang paham Bu ya? Dari pagi kita diajarkan menjadi orang kalau sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Maka pagi-pagi kita tidak boleh merengut, tidak akan ada hati yang gelisah karena kita orang kaya. Macam mana orang kaya? Misalkan contohnya gimana Pak Ustadz bisa merasakan orang kaya? Ibu tiba-tiba di rekening tengok duitnya 20 miliar. Misalkan gini nih orang sekarang. Siapa? Tak tahu, tak ada di sini. Iya. Oh tenang semua, senyum terus sama suami senyum, ya kan? Sama orang senyum. Bahkan Ustadz mau umrah Ustadz sini ada gratis. Senang nggak kalau ibu? Tapi Allah kasih tahu melalui Rasulullah bahwa ketika engkau salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada seisinya dunia ini. Berarti kita orang paling kaya. Kalau ditanya siapa orang paling kaya? Orang yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Pagi Allah sampaikan oleh Rasulullah itu kenapa? Agar kita semangat pagi-pagi mencari rizki, melayani suami, mengantar anak, ikut kajian. Jadi tetap percaya diri, tak perlu risau dengan masa depan. Karena kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Dan jangan terlalu kecewa dengan masa lalu. Jadi kalau kita dengan masa lalu itu kita kecewa namanya. Nah, risau. Jadi tak ada galau, tak ada risau. Makanya lakukan sholat sunat fajar atau sholat sunat qobli. Cukup 2 rakaat kata Rasulullah SAW. Nah, jadi mulai sekarang silahkan istiqomah. Karena mengajarkan kita menjadi orang kaya. Orang kaya ini kan percaya diri, Bu. Kemana-mana kaya. Apalagi yang dipakai emas kan. Jadi tangannya itu tak bisa ke bawah, gini terus. Iya. Nah, itu lain begini orang fasik. Agak lain memang. Ibu tak boleh sebut nama. Baik, udah. Jadi di sini udah disampaikan. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah Jumat sama saja, dan 2 rakaat setelah keduanya. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi wa ba'dal isya'i, setelah isya. Nah, ini maksudnya salat sunat apa namanya? Salat sunat rawatib. Salat sunat 2 rotib itu Allah bangunkan. Mana di sini?
haramallahu 'alan nar. Nah, di sini hadis ada catatan saya dulu pernah. Man shalla arba'an qabla dzuhri wa ba'dahu arba'an haramallahu 'alan nar. Siapa yang salat sunat sebelum duhur dan setelah salat duhur 4 ya, maka Allah haramkan neraka menyentuh kita. Sebelum duhur dan setelah duhur. Kemudian kalau sholat sunat sebelum asar 4 rakaat berarti 2 salam, 2 berarti 2 salam ya. Arba'an itu 4 rakaat berarti 2. Kalau orang melaksanakan sholat sunat sebelum asar 4 rakaat, rahimallahu imra'an, Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang ini tanpa batas. Kalau sholat sunat sebelum duhur, setelah duhur Allah haramkan ke neraka. Kalau sholat sunat sebelum asar 4 rakaat berarti 2 salam, Allah berikan rahmatnya kepada dia. Artinya begini Bu, kita ini diberikan motivasi mengambil rahmat itu bukan dari jalan satu pintu. Bukan dari satu pintu. Oh, bukannya dapat rahmat baca Al-Quran Pak Ustaz? Iya juga. Kita mana tahu bacaan Quran kita tak diterima, sholat kita tak diterima. Mungkin sholat sunat kita diterima. Makanya kita dapat rahmat dari segala penjuru. Nah, kalau syukur-syukur dapat rahmat semua ya Alhamdulillah. Nah, makanya kita itu diajarkan iman kepada perkara gaib. Karena sampai sekarang kita tak tahu pahala kita berapa. Maka iman yang paling tinggi itu adalah iman yang percaya kepada perkara gaib. Allah itu gaib, pahala gaib, siksa gaib. Kalau kita tak yakin, kita tak semangat sholat. Karena tak nampak. Ibu pulang ke rumah selesai sholat dari masjid, apakah ibu dapat duit? Enggak. Tapi ada yang paling tinggi kita dapat adalah kesehatan. Banyak orang keluar dari masjid, jatuh, hanya jatuh saja. Tiba-tiba nggak mati, tapi dia stroke atau dia mungkin kakinya pincang sampai bertahun-tahun. Misalkan, mohon maaf, mudah-mudahan kita selamat, nyusahin anak kita, padahal kita masih umur 30. Ini kan berarti ada salah satu yang tidak berkah gitu. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah sholat sunat itu, karena Allah berikan pahala itu lewat kesehatan kita. Sehat itu, ya mungkin sekarang ibu biasa sehat, tapi ibu ketika sakit, sehat itu ternyata mahal. Ketika udah sakit itu, Allah kasih 1 tahun kita sehat. Sakitnya cuma 2 jam. Ngeluhnya, ya Allah, tega kamu ya Allah. Padahal 2 tahun, dia gak sakit-sakit. Cuma dikasih sakit 2 jam aja. Ngeluhnya luar biasa. Semua diurus. Kurang apa lagi, saya sudah ngaji. Kenapa Allah kasih begini? Padahal sakit cuma sehari. Sehatnya 2 tahun. Nah itu ibu harus sinkron ya. Allah kasih sehat banyak, sakitnya sebentar, ngeluhnya luar biasa. Maka kita harus seimbang. Kalau sehat kita 2 tahun, berarti ibadah kita 2 tahun itu tak putus. Ngajinya, ngaji Al-Qur'annya, sholat sunnahnya, dan sebagainya. Kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih di sini, coba ibu perhatikan, wahiyya 20 rakaatan, 20 rakaat. Yusallimu min rakaatain. Setiap 2 salam, setiap 2 rakaat salam. Bainal isya wal fajri, sholat tarawih antara isya dan fajar. Kemudian sholat duha. Sholat duha itu ada 2 rakaat ila samanin wa yusallimunat min kulli rakataini. Sunnahnya bisa sampai 8 rakaat, tapi setiap 2 rakaat ada 1 salam. Wa waqtuha ba'da irtifa'is syamsi ilal istiwa. Waktunya adalah ketika matahari naik sepenggalah irtifa, 1 tombak ilal istiwa. Wa ta'khiruha ila rubu'in nahari. Dan terakhir 1/4 siang, berarti sekitar jam 11:30. Ila rubu'i wa ta'khiruha ila rubu'in nahari afdalu. Dan paling utamanya adalah 1/4, berarti 1/4 jam berapa? Jam 9, jam 10 lah. 1/4 siang. Siang ini kan dari jam 6 sampai ke jam 12. 1/4-nya sekitar jam 9-10. Ini waktu sholat duha yang paling bagus. Perhatikan baik-baik, dicatat. Keutamaan sholat duha ada 5. Yang pertama, hadis Nabi SAW, ya bena Adam irka'li min awalin nahari. Wahai anak Adam, rukuklah engkau ketika awal siang, arba'ah rakaatin, ikfikah akhirahu. 4 rakaat berarti 2 salam. Kata Allah, solatlah Allah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Irka' fi awalin nahar. Rukuklah engkau berarti solatkan. 4 rakaat, arba'ah rakaatin. Maka apa kata Allah? Ikfika akhirahu. Allah akan mencukupkan kepadamu akhirahu, kepada akhir daripada sholat itu. Artinya apa? Setelah sholat kita akan cari rezeki.
Setelah sholat kita akan bekerja. Setelah sholat kita akan memasak nasi di rumah. Setelah sholat kita mengantar anak sekolah. Maka kalau kita sholat 4 rakaat, sholat duha, Allah akan cukupkan kehidupan kita. Allah cukupkan rezeki kita. Allah cukupkan apa yang kita miliki di rumah. Cukup itu bukan hanya sekedar mampu membeli ini membeli itu, tapi tidak. Uang yang kita dapatkan berkah. Dapat suami pun suami berkah, karena dia itu selalu mendoakan kita, mendoakan anak, rajin mengaji. Jadi cukup ini bukan hanya sekedar dicukupkan berasnya. Punya anak banyak, semua anaknya berkah dan dicukupkan Allah dengan ilmunya. Kalau punya anak banyak, yang pertama sakau, yang kedua kena narkoba, yang ketiga LGBT, yang keempat bencong, yang kelima transgender, macam-macam Pak Ustaz. Operasi plastik. Operasi kelamin. Jadi kita ini dicukupkan oleh Allah. Salat 4 rakaat berarti 2 salam salat duha, Allah cukupkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, man hafidhu ala syuf'atid duha, siapa yang menjaga salat duha, ghufira lahu dunubuhu. Wa in kanat mithlu zabadil bakhri. Man hafadhu ala syuf'atid duha, ghufira lahu dunubuhu. Wa in kanat mithlu zabadil bahri. Siapa yang menjaga salat duha, Allah ampuni dosanya meskipun sekecil atau berseraknya seperti busa air laut. Meskipun sebanyak busa air laut. Apa busa juga Bu ya? Oh buih. Pak Ustaz. Iya, buih di lautan. Kan ada puisinya Pak Ustaz. Siapa yang menjaga salat duha, ini di sini disebutkan 2 rakaat saja, bukan 4 rakaat. Maka dia sama juga dia memiliki dosa yang diampuni oleh Allah meskipun sebanyak buih di lautan. Oh, luar biasa. Maka lakukan sholat duha. Yang kita tahu mungkin sholat duha minta rezeki. Nah, tapi ternyata enggak, ada doh. Jadi terserah ibu, mau 2 rakaat menghapus dosa, tambah 4 rakaat dicukupkan. Masya Allah, tabarakallah. Ini makanya ibu, ngajinya ini kan luar biasa, sudah tahu semua, tambah semangat. Yang ketiga, man sholat duha sintai asyara rakaatan. Sintai ini bahasa Arab Bu. 12, bukan sintai yang di Tanjung Ucang itu. Man sholat duha sintai asyara rakaatan, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Masya Allah. Siapa yang sholat duha sampai 12 rakaat, Allah bangunkan satu rumah di surga min dhahabin, dari emas. Fil jannah, di surga. Oh, Masya Allah. Ngapain Pak Ustadz di sana, kan sudah surga? Enggak juga, berbeda-beda. Kita masuk surga berbeda-beda. Ada yang di kapling, itu pun belum bayar WTO juga. Misalkan kalau di Batam kan belum bayar WTO. Man sholat duha sintai asyara rakaatan, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangunkan satu rumah min dhahabin, dari emas, fil jannah, di surga. Sanggup 12 rakaat? Sekurang-kurangnya pernah sekali melaksanakan. 12 rakaat berarti 2 berapa kali itu? 6 kali kan? 6 kali. Mudah 6 kali itu bisa. Kalau pakai kulhu saja itu kan gak sampai lah sebelumnya. Kalau kulhu Allahu ahad, Allahu akbar misalkan. Atau pakai yasin wa ilaihi turja'un. Pelit kali. Minta rumah di emas, pelit kali baca suratnya kan. Nah, ini tak betul. Jadi setengah-setengah. Allah kan tahu sama hati ibu kan. Ini serius apa enggak katanya. Akhirnya dibuatinlah rumah dari emas, tapi rumah-rumahan kecil. Jadi untuk gantungan mobil aja, rumah emas tapi gantungan mobil. Pak Ustadz ini aneh-aneh aja. Baik, itu yang keberapa Bu? 3. Yang keempat, menjadi cadangan di hari kiamat. Artinya menjadi cadangan itu maksudnya nafilah, menjadi pahala tambahan di surga nanti. Seumpama kita itu banyak dosa, sudah dihisap semua oleh malaikat, oleh Allah. Ternyata yang bisa menyelamatkan kita ke surga, ternyata ibu istiqomah sholat duha. Jadi sholat duha adalah sholat an-nafilah, sholat cadangan, sholat tambahan ketika nanti di akhirat. Artinya apa? Yang keempat ini berarti sholat duha menjadi wasilah menyelamatkan kita dari api neraka. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, kullu sulama shadaqatun.
Setiap persendian itu adalah sedekah. Badan kita yang terkena matahari semuanya menjadi sedekah dan dikeluarkan sedekahnya. Nah, termasuk sholat duha adalah sedekah kita. Jadi sedekah ini bukan hanya sekedar kita membagi kepada fakir miskin, it'amut to'am, memberikan makan, memberi uang, tapi ternyata sedekah itu juga melaksanakan duha. Jadi sholat duha ini menjadi amal sedekah bagi kita. Karena kita menggerakkan badan kita. Kata Nabi Muhammad, kullu sulama sedekatun, setiap persendian yang kita miliki, semuanya adalah bernilai sedekah. Lututmu, matamu, dahimu, tanganmu, kakimu yang terkena matahari, itu semuanya bernilai sedekah. Maka keluarkanlah sedekah untuk niatin karena kamu semua otot dan badan yang kamu miliki, saraf, darah, itu adalah sedekah pemberian dari Allah. Maka kau keluarkan sedekah untuk itu. Termasuk melaksanakan sholat duha adalah sedekah bagi kita. Jadi ibu sekarang tahu, sedekah itu bukan cuma ngasih orang duit dan makanan, tapi melaksanakan sholat duha adalah sedekah. Ada berapa keutamaan sholat duha? 5. Berarti dari 5 ini kita sudah bisa memanfaatkan waktu terbaik kita jam 9, jam 10. Paksakan untuk sholat duha. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah.